artinya bahwa jangan sampai usulan perubahan tentang Perda RT RW ini menjadi sebuah kado akhir jabatan. Ini pertama. Ya, kado ulang tahun lagi. Ya, bukan kado ulang tahun, tapi kado akhir jabatan gitu. Sehingga RT RW yang semula harusnya akronim dari Rencana Tata Ruang Wilayah itu berubah menjadi RT RW Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Artinya apa? Antara eksekutif legislatif ini bertetangga. Bertetangga. Warganya eksekutif dengan warganya DPR ini bersatu, sehingga menjelmalah perubahan RT RW ini sesuai dengan usulan Pemda Banyuwangi yang sesuai kebenaran subjektif. Langkah-langkahnya itu teramputasi atau langkah-langkahnya itu terlanggar sesuai dengan peraturan dan regulasinya. Itu sebetulnya ya itu tadi sebetulnya sudah diatur detail bagaimana penyusunan RT RW sampai ke detail RDTR. Semua amanat undang-undang itu harusnya dijalankan, tidak shortcut seperti itu. Apalagi masyarakat yang akhirnya menerima suatu produk yang oleh eksekutif dipikirkan BBL, berarti. Ibaratnya masyarakatnya sebuah bolong, wes. Artinya tidak mementingkan kebutuhan oleh masyarakat, kebutuhan tentang masukan masyarakat. Padahal mereka-mereka yang mendiami unsur ruang tadi itu kan adalah masyarakat yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang salah, oleh kebijakan-kebijakan yang secara kualitas dan kajiannya itu tidak memenuhi unsur bahwa di situ mengakomodir kepentingan masyarakat setempat dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan kemanfaatan, apalagi yang menyusun, maaf tanda kutip, naskah akademik yang disusun asal-asalan, naskah akademik yang disajikan sampai ke rapat paripurna tidak pernah diflorkan oleh masyarakat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali menyapa ruang atensi Anda lewat sebuah acara ngobos di Kampung Aclak. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Sedangkan Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Oke, Bung Andi. Siap. Saya bangga sebagai orang kampung karena mampu mengeksplor ide-ide, gagasan dan pemikiran. Oh ya, Bung. Mudah-mudahan juga orang-orang dimanapun yang menjadi warga kampung juga bangga serupa ya. Iya betul. Jadi kita nggak tahu ya, nggak menyangka. Misalkan pemain dunia itu dahulu pindahnya ke kampung. Pulangnya ya. Pulangnya ke kampung. Pulkam ibaratnya. Kemudian dia menularkan semangat juang tadi yang sudah mencapai tingkat dunia, berada di kampung. Kan ini kan harus dipetakan, Bung Nani. Betul. Ibaratnya cendekia mungkin ya salah satunya di bidang olahraga, ternyata pindah di kampung. Lebih suka kampung. Ya. Oke, Bung Andi, karena kita itu ngobos, wajib hukumnya untuk ngopi. Oh ya, kita ngopi dulu. Betul, Bung Nani. Siap. Oke, Bung Andi, untuk kali ini saya mohon izin karena banyak kata-kata saya yang lepas gitu. Saya mohon izin untuk mengudut ya sambil ini ya. Ya, ini berarti pabrikan kata-kata. Pabrik kata-kata ya. Ya, ini saya menggunakan cangklong peninggalan leluhur ini. Ya, siap. Karena dengan asap mengepul banyak kata-kata yang berhamburan sehingga pabrik kata-kata saya kembali normal kan gitu. Siap. Oke, dan saya ingin menyampaikan sebuah pesan leluhur, Bung Andi. Siap. Saya kebetulan hidup di kampung, banyak mendapatkan petuah-petuah dari leluhur saya. Gitu ya. Pesannya begini, nuntun sapi digawa nang welut. Ya. Oleh jambe digawa dijaluk Kang Mahfud. Ya. Kadung isun ngopi hing ambi ngudut. Rasane lambe kari kecut ya. Mantap ya. Jadi kalau ini jenis, coba diartikan, Bu. Jenis wangsalan. Oke. Artinya ya wangsalan ini. Kalau di Indonesia Melayu namanya pantun. Iya, pantun. Jadi artinya begini, kalau kita bahasa Indonesia kan ya, nuntun sapi digawa nang welut. Ya. Menuntun seekor sapi ke sebuah tempat, namanya tempat itu welut. Nah, oleh jambe dijaluk Kang Mahfud. Mendapatkan pinang, tapi diminta oleh Kang Mahfud, Mas Mahfud. Nah, terus
Kadung isun ngopi hing ambi ngudut, kalau saya ngopi tidak sambil merokok. Iya. Terus mariku apalagi yang terakhir, duh rasane lambe kari kecut. Jadi Oh, rasanya rasanya bibir bibir seperti masam ya? masam gitu. Ya, siap, Ya, siap. makanya saya mengudut Riau. Oh, berarti ya masyarakat Banyuwangi sudah punya budaya pantun juga Pantun ya, dan wangsalan. dan itu harus dilestarikan karena Betul. menggunakan bahasa-bahasa using ya, Bahasa maksudnya. osing itu, bahasa osing. Ya, Ini ada keserupaan dengan Melayu, Kang. siap, 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 Jadi siap. seperti di Melayu terus di Betawi itu kan ada Iya, iya. perang pantun itu Betul, ya, betul, perang betul, pantun. betul. Di Banyuwangi itu namanya tradisi kawin colongan. Iya, iya. Puncaknya itu namanya perang bangkat. Nah, perang bangkat ini ada perang pantun untuk menguji siapa yang nyolong anak gadis orang. Itu diuji untuk tanggung jawab dan memang dia itu benar-benar mencintai. Iya, Perang iya. bangkat. Perannya lucu, pakai pantun-pantunan gitu. Ya, itu karakter peninggalan budaya ya, Leluhur perlu juga. dilestarikan. Betul, betul. Oke, Bung Ya, Andi, ya, kita siap. kali ini dalam podcast jalanan ini kita akan mengulas. Ya, Ada baru-baru ini sempat heboh juga ya, ya. pembahasan tentang usulan perda perubahan perda tentang RT RW. Oh, ya, ya, Nah, ya. Saya baca juga itu. kalau RT RW di masyarakat ini RT itu rukun tetangga, ya kan? RW rukun Iya, warga. iya. Tapi untuk usulan perda ini bukan rukun tetangga, rukun warga. Betul, betul. RT RW ini bersangkut paut dengan yang namanya rencana tata ruang wilayah kabupaten. Baik, Nah, karena ini kita menyangkut wilayah kabupaten, ini sedikit agak sensitif, Bung Andi. betul, betul. Ini yang untuk referensi Bung Andi ya. Ini kebetulan pemirsa, ini merupakan pengamat kebijakan publik Bung Andi Purnama Kamela. Ya. Jadi intinya begini, dalam usulan itu terjadi perdebatan bahwa eksekutif yang mengusulkan perubahan perda tentang RT RW itu hanya bersifat membacakan, tidak konseptual, sehingga tidak memahami apa yang diusulkan dalam perubahan RT RW tersebut. Nah, oke. Saya ingin tahu, Bung Andi selaku pengamat kebijakan publik, apa yang Bung Andi amati tentang usulan perubahan RT RW tersebut? Ya, seperti yang diberitakan dalam media atau surat kabar online ya, itu kan ada katakan protes ya, salah satu ketua anggota DPRD, wakil ketua DPRD ya, itu mempertanyakan ketidakjelasan terhadap konsep perubahan rencana tata ruang wilayah, gitu kan? Ya itu sempat ramai juga. Kemudian hal ini mempertanyakan bagaimana ketidakjelasan ini sampai ke unsur pola-pola pembagian atau pola-pola struktur yang digunakan sebagai zona-zona pemanfaatan ruang-ruang yang akan diselenggarakan. Kita itu masyarakat atau hal ini diwakili oleh pemerintah daerah Banyuwangi, memang dalam melaksanakan suatu pembangunan itu harus dilandasi dengan undang-undang, kemudian hierarkinya, hierarki dari peraturan dan perundangan itu harus diturunkan menjadi perda RT RW, bukan rukun tetangga ya tadi. Bukan rukun tetangga, rukun warga. Jadi hal ini yang harusnya dijabarkan menjadi suatu produk perda, bahkan bukan hanya terhenti dalam rencana tata ruang wilayah, Bung Dani, tapi harus terjabarkan kembali menjadi rencana detail tata ruang, gitu kan. Jadi setelah menjadikan zona-zona itu menjadi satu pola-pola dan struktur tata ruang, kemudian di breakdown kembali sampai detail menjadi RDTR, rencana detail, gitu kan. Nah, itu diamanahkan dalam Undang-Undang Tata Ruang. Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, bagaimana RT RW itu sudah terbentuk zona yang terdigitasi, zona yang sudah termappingkan wilayah-wilayah yang akan dijadikan ruang-ruang dan pola struktur pembangunan. Setelah RT RW-nya jadi, barulah itu akan disusun kembali menjadi turunannya, menjadi perda RDTR, rencana detail tata ruang, sampai rencana detail tata ruang per kecamatan, Bung Dani. Itu sudah amanah undang-undang. Ya, betul. Nah, wajib itu ya. Kalau kita mengintegrasikan dengan undang-undang yang lain, yang diatur juga mengenai pola-pola tata ruang tersebut, itu adalah LP2B nomor 41 tahun 2009.
lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu sudah tersusun sampai sedetail itu, Bung Dani. Kalau RT RW itu skalanya bisa antara 1:25.000, kalau nggak salah ya, 1:25.000 apa 1:50.000, perbandingan skalanya. Tetapi kalau RDTR itu skalanya harus 1:5.000. Seperti skalanya itu skalanya, ya. seperti Bung Dani mempertanyakan mana ruang atau tata ruang detail mengenai batas wilayah ijen yang Bung Dani dulu pernah lakukan suatu gugatan. Nah, padahal datanya itu sudah RDTR, Bung Dani, sudah detail, itu sudah 1:5.000. Nah, ternyata ini pun masih dilanggar untuk menjadikan hal-hal yang perubahan. Nah, padahal batasan-batasan atau rencana detail itu sudah tersusun sejak zaman Belanda sampai sekarang. Itu sudah menjadi pola-pola yang sangat detail. Mungkin data yang pernah Bung Dani ajukan ke persidangan, itu kan data 1:5.000. Ya, dari PIK itu juga sama. Betul. Nah, inilah yang harusnya tidak boleh dilanggar. Jadi yang saya ketahui, bagaimana RT RW yang kemarin disusun karena tanda kutip ketidakjelasan yang dipertanyakan oleh salah satu wakil ketua ya, wakil ketua itu ketidakjelasan. Memang aturannya kalau seandainya menyusun struktur ruang dan pola ruang, itu harus disertai dengan digitasinya melalui peta resmi yang dikeluarkan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, ruang-ruang itu sudah terdigitasi, Bung Dani. Artinya poligon-poligonnya itu harus jelas. Saya pun pernah mempertanyakan, Bung Dani. Begitu saya mempertanyakan peta tata ruang, itu banyak yang aturannya atau kualitasnya hanya menyusun menjadi subjektif. Misalkan masalah pertambangan. Misalkan ya dalam tata ruang itu menyebutkan wilayah tata ruang pertambangan, misalkan saya contohkan. Wilayah tata ruang untuk pertambangan di Banyuwangi tidak menyebutkan sampai pembuatan peta digitasi. Itu hanya menyebutkan kalau di wilayah pertambangan itu ada di wilayah Songgon. Ada di wilayah Wongsorejo, ada di wilayah katakan di Muncar misalkan ya. Nah, tetapi untuk men-breakdown itu menjadi mana peta digitasinya, itu saya minta tidak pernah dikeluarkan atau mungkin tidak pernah ada. Nah, itu saya pernah saya pertanyakan. Sehingga hal ini apa? Mempersulit orang-orang atau badan usaha dalam mengajukan perizinan-perizinan yang menyangkut eksploitasi sumber daya alam yang ada di Banyuwangi. Inilah yang akan menjadikan friksi-friksi di masyarakat, gitu kan. Nah, kembali lagi yang kita pertanyakan atau kita fokuskan kepada Bung Dani tadi, salah satu wakil ketua mempertanyakan ketidakjelasan. Saya sangat sepakat bahwa penyusunan RT RW itu haruslah sampai detail digitasi kepada peta-peta yang resmi. Oke, Bung Andi, sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi, Bung Andi. Siap. Karena ngolah pikir, biar kita nggak terjebak otak kita dalam hal-hal yang tegang ya. Siap. Bung Andi, siap. Dalam rencana usulan dari eksekutif tentang perubahan Raperda yang membahas RT RW, saya menangkap ada dua hal isu penting ya. Pertama, ini berpotensi perubahan-perubahan tentang status atau fungsi dari sebuah wilayah menjadi berubah secara subjektif kepentingan dari penguasa. Pertama, betul. Contoh seperti yang dulu dari misalnya nih daerah Kecamatan Wongsorejo misalnya. Ini kalau dipersiapkan sebagai rencana untuk industrial misalnya. Kawasan industri ya. Ya, kawasan industrial. Terus seperti di Sobo dulu, Pasar Sobo dulu kan itu wilayah permukiman dan perdagangan. Tahu-tahu berubah RT RW-nya menjadi perhotelan gitu. Kemudian yang kedua, Bung Andi, ini masalah batas. Kita seperti Bung Andi ini menyebut masalah ijen ya. Ijen. Seandainya ijen, Bung Andi, itu benar sepertiganya dikasihkan ke mana Bondowoso. Bondowoso. Ingat, kawah ijen itu menjadi bagian daripada lambang logonya Pemda. Ya, jika misalnya sepertiga Bung Andi, sepertiga. Ini katakan untuk sepertiga ini kawahnya kawah ijen. Ini kan
dibelah dengan garis imajiner kan sepertiga gini kan, Iya. di garis, ya kan, Belah. dibelah begini. Artinya nanti logo Pemda itu Berubah. harus berubah, harus dicuil begini, Iya, betul. cuil. Ya, Betul. ini saya ngomong logika. Iya. Proses perubahan ini cukup panjang, Bu Adi. Pasti. Anggaran lagi, Pasti. membahas lagi. Dari petanya yang ada di seragamnya berubah. Harus berubah, harus dicuil itu, Iya, harus berubah. Ini konsekuensi loh ya. Betul. Kalau nanti RT RW juga membahas masalah itu. Betul. Kemudian yang utara di daerah Wongsorejo itu kan ada namanya Waduk Bajul Mati. Ya. Pembangunannya itu eranya Pak Samsul. Ya. Itu tahun 2000 sampai 2005. Ya. Dengar-dengar sih, dengar-dengar benar tidaknya saya nggak tahu. Ini udah dikasihkan ke wilayah Kabupaten Situbondo, ya kan? Nah, kalau nanti RT RW ini ternyata juga mencakup secara subjektif perubahan status itu, baik status fungsi sebuah wilayah maupun status berkurangnya dari batasan teritorial. Nah, konsekuensinya berat. Nah, kenapa bisa saja RT RW itu yang semula diusulkan sebagai rencana tata ruang wilayah akan berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Kenapa? Antara eksekutif legislatif itu bertetangga masalahnya, ya kan? Kalau warganya semuanya itu bisa bersatu, saya artinya RT RW ini potensi untuk diloloskan. Menurut Bung Andi gimana? Iya, begini, salah satu rencana tata ruang wilayah itu salah satunya mengatur tentang wilayah administratif. Ya, kalau seandainya bukti-bukti yang menjadikan bahwa ruang Banyuwangi, terutama yang perbatasan ya, antara Banyuwangi dengan Bondowoso, Banyuwangi dengan Situbondo, ini data sejarah atau data yuridis, Bung Dani, data fisik itu sebetulnya sudah ada semua, lengkap sekali. Ini tidak boleh seorang pemimpin daerah melakukan hal-hal yang sampai katakan tanda kutip menyerahkan wilayah. Itu kan sudah pelanggaran hukum. Bagaimana terhadap aturan mainnya seorang pemimpin daerah sampai melanggar katakan menyerahkan wilayah yang secara yuridis itu sudah ada aturan dan mainnya menjadi atau dasar hukumnya, dan menjadi bagian integralnya Banyuwangi, dan menjadi integral dan bahkan menjadi kebanggaan sebuah seragam, ikon jadi lambang itu menjadi seragam. Kemudian katakan itu sudah menjadi seragam, kemudian seragamnya akan menjadi berubah sehingga hal-hal yang sifatnya kewilayahan tadi terkoyak, akan tercuil ya. Tercuil. Artinya nanti gambarnya itu akan berubah juga. Nah, ini kan tidak bisa melakukan perubahan-perubahan yang faktornya itu tidak dilandasi oleh data-data yuridis dan data fisik. Padahal semuanya itu dari dahulu sudah ditetapkan. Kemudian dilakukan perubahan oleh, maaf tanda kutip, ibaratnya menjadi suatu yang tiba-tiba. Ketika menjabat kemudian dia menyerahkan itu. Nah, ini kan juga tanda kutip bisa menjadi hal-hal yang misalnya dugaan pelanggaran peraturan dan perundangan. Memang kalau tidak diatur, Bung Dani, hal-hal seperti pengaturan tata ruang ini akan menjadi permainan-permainan di ranah eksekutif karena penyelenggaranya eksekutif masalahnya. Kalau ini tidak diketahui atau tidak diflorkan oleh masyarakat mengetahui di mana peta-peta yang sudah diterapkan menjadi peraturan daerah tadi. Itu permainan-permainannya akan masyarakat tidak mengetahui. Padahal dalam penyusunan tata ruang wilayah sampai ke rencana detail tata ruang wilayah itu harus menggunakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Padahal tahapannya juga sampai mengetahui masyarakat itu peta digitasinya yang mana, pembagian pola-pola dan struktur ruangnya. Maaf, ini kan ada salah kaprah begini, Bung Dani. Begitu kita memohonkan di suatu wilayah, katakan memohonkan peta pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan, katakan kemudian mengajukan satu fungsi katakan untuk kebutuhan kesehatan atau rumah sakit misalkan. Satu ruang wilayah itu ketika disebutkan bahwa ini katakan Wongsorejo tadi yang mudah-mudahan ini singgung. Itu adalah merupakan kawasan industri. Ya. Satu ruang itu kan tidak hanya mendukung satu kegiatan. Satu ruang wilayah kecamatan misalkan, kan dia juga butuh rumah sakit, dia butuh klinik, dia mungkin butuh material pertambangan, dia juga butuh kawasan industri, dia membutuhkan perdagangan dan jasa. Nah, hal-hal yang seperti ini
itu tidak diatur secara detail. Hmm. Inilah yang akan menjadikan hal-hal yang sifatnya subjektivitas atau nilai tawar kepada eksekutif. Tanda kutip tadi, wani piro ketika subjektivitas bahwa ini tata ruang yang digunakan pariwisata. Kemudian saya sebagai katakan pemohon untuk berinvestasi, saya akan mengajukan satu katakan klinik atau ruang kesehatan atau rumah sakit di daerah tersebut. Kemudian saya ditolak karena ini sebagai tata ruang pariwisata. Ya, nah, ini kan tidak bijak dalam pengaturan pola-pola dan struktur ruangnya. Satu kecamatan itu kan butuh fasilitas pendidikan, fasilitas rumah sakit, fasilitas industri, fasilitas tambang. Nah, ini kan harus bijak semua, mengakomodir dalam satu kecamatan. Merata. Tidak mungkin satu wilayah ini hanya pariwisata, kemudian setiap permohonan harus pariwisata. Setiap permohonan harus sesuai dengan kata-kata kalimatnya pariwisata. Tidak seperti itu pengaturan tata ruang. Karena setiap tata ruang itu membutuhkan pendukung-pendukung atau support tata ruang. Misalkan masyarakat di sekitar Lejen misalkan ya. Begitu dia akan membutuhkan ruang kesehatan, masa dia harus diwajibkan ke Kota Banyuwangi? Oh ya, kasihan juga. Kasihan. Ya. Nah, pendukung-pendukung ini semuanya harus komprehensif. Makanya itu disusunnya berdasarkan itu tadi masyarakat umum, publikasinya, sosialisasinya sebelum diperdakan atau disusun menjadi detail tata ruang. Partisipasi masyarakat seluas-luasnya harus ikut serta dalam penyusunannya, Bung Dani. Oke, Bung Andi. Saya tertarik dengan tadi Bung Andi ketika hendak mengusulkan RT RW dalam perubahannya melibatkan semua pihak. Ya. Sebenarnya kalau rumusan pembuatan perda atau raperda itu kan pengertian pelibatan semua pihak itu kan tertuang di dalam rumusan naskah akademik. Undang-undangnya juga mengatakan begitu. Artinya apa? Ini belum pernah. Nah, bicara naskah akademik ini harus dipublish. Betul. Masyarakat semua tahu. Sebelum disetujui ya. Belum disetujui. Atau dirapat paripurnakan misalkan. Betul. Ini sampai sekarang ini kita belum pernah mendengar seperti apa sih naskah akademiknya. Ya, betul. DPR di sini ini harusnya mulai peka. Ingat, ini merupakan akhir jabatan tahun terakhir, tahun politik. Tahun depan sudah pemilu umum. Artinya bahwa jangan sampai usulan perubahan tentang perda RT RW ini menjadi sebuah kado akhir jabatan. Ini pertama. Kado ulang tahun lagi. Bukan kado ulang tahun, tapi kado akhir jabatan gitu. Sehingga RT RW yang semula harusnya akronim dari rencana tata ruang wilayah itu berubah menjadi RT RW rukun tetangga dan rukun warga. Artinya apa? Antara eksekutif legislatif ini bertetangga. Bertetangga. Warganya eksekutif dengan warganya DPR ini bersatu sehingga menjelmalah perubahan RT RW ini sesuai dengan usulan Pemda Banyuwangi yang sesuai kebenaran subjektif. Apalagi yang kami dengar bahwa rumusan daripada RT RW ini dalam usulannya ini hanya tinggal membacakan, bukan konsepsi kebutuhan dari wilayah. Nah, kalau menurut Bung Andi? Ya, langkah-langkahnya itu teramputasi atau langkah-langkahnya itu terlanggar. Sesuai dengan peraturan dan regulasinya, itu sebetulnya ya itu tadi, sebetulnya sudah diatur detail. Bagaimana penyusunan RT RW sampai ke detail RDTR. Semua amanat undang-undang itu harusnya dijalankan. Tidak shortcut seperti itu, apalagi masyarakat yang akhirnya menerima suatu produk yang oleh eksekutif dipikirkan BBL, berarti. Ibaratnya masyarakatnya sebuah bolom, artinya tidak mementingkan kebutuhan oleh masyarakat, kebutuhan tentang masukan masyarakat. Padahal mereka-mereka yang mendiami unsur ruang tadi itu kan adalah masyarakat yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang salah, oleh kebijakan-kebijakan yang secara kualitas dan kajiannya itu tidak memenuhi unsur bahwa di situ mengakomodir kepentingan masyarakat setempat dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan kemanfaatan, apalagi yang menyusun, maaf tanda kutip, naskah akademik yang disusun asal-asalan, naskah akademik yang disajikan sampai ke rapat paripurna tidak pernah diflorkan oleh masyarakat kepada masyarakat, sehingga ini ruang tertutup ketidakjelasan. Makanya salah satu wakil anggota dewan itu saya dapat pahami hal ini akan menjadi protes. Memang dia harus fungsinya itu.
ketika mengajukan sodoran sebagai tata ruang, itu sampai detail peta digitasinya keluar. Ini kan nggak pernah seperti itu. Saya pun mempertanyakan, waktu tata ruang tentang LB2B, tentang RDTR, itu saya meminta petanya saja nggak pernah diberikan. Masyarakat secara umum haknya masyarakat ya. Padahal itu hak masyarakat. Ruang-ruang yang seperti gini, Bung Dani, rawan digunakan untuk penyalahgunaan karena tidak kualitasnya pengaturan pola tata ruang dan struktur ruang, sehingga menjadi nilai tawar kepada mereka-mereka yang mempunyai kewenangan. Begitu ada hal-hal yang sifatnya subjektif, disitulah akan dihambat orang-orang yang akan berinvestasi kepada daerah. Yang berkepentingan. Atau balik lagi, ada yang berkepentingan, mereka ingin maksud investasinya disetujui, sehingga disisipkanlah sebagai perubahan-perubahan. Khawatirnya kan itu. Ya berarti ini kan usulan perubahan RT RW ini sebagai kepentingan untuk oligarki ya. Bisa saja. Tapi begini, oke. Betul. Saya punya pendapat sedikit mungkin agak menggoda mungkin ya. Menggoda iman maksudnya itu. Ya. Untuk sebenarnya sesuai dengan apa ya, amanah undang-undang, sekaligus untuk Banyuwangi ke depan yang lebih baik. Ada peluang sebenarnya. Yang penting di sini DPR. Karena DPR itu mengesahkan udah hancur udah. Ya. DPR harus peka. Artinya peka di sini. Kata kunci cuma satu. Naskah akademiknya dibuka ke publik untuk dikaji bersama. Betul. Sehingga masyarakat tuh tahu ini fungsinya apa sih. Kok ada perubahan ini? Jangan sampai usulan perubahan Perda RT RW ini hanya untuk mengakomodir kepentingan dari oligarki. Sebagian pihak mengambil manfaat. Ya, ini kan berarti abuse of power tentunya. Betul. Gitu. Ya. Oke, Bung Andi. Kalau menurut Bung Andi gimana? Iya, pengaturan tata ruang wilayah atau sampai ke detail tata ruang wilayah ini dilakukan partisipasi publik seluas-luasnya, mengakomodir ibaratnya tokoh-tokoh masyarakat setempat yang mengetahui potensi alam, potensi sumber daya alamnya yang di situ. Kemudian mereka yang mengetahui kultur dan budayanya. Tidak segampang itu membuat satu tata ruang tiba-tiba jadi tanpa pelibatan seluas-luasnya dari unsur masyarakat. Sehingga kita mempertanyakan kualitas apa rekan-rekan yang menyusun atau orang-orang yang di belakang penetapan RT RW atau RDTR ini, Bung Dani. Kita itu sebetulnya gini, Bung Dani ya. Jangankan kita berbicara RDTR, ini masih bicara RT RW, rencana tata ruang wilayah. Ini kan masih hal-hal yang sifatnya pengaturan zona secara umum. Itu saja dilakukan secara, katakan, pembengkokan aturan. Apalagi mereka akan menyusun RDTR-nya. RT RW-nya saja dilakukan secara seperti itu. Tanda kutip ya, ibaratnya secara... Ya otomatis RDTR mengikuti otomatis. Ya, begitu kita akan mempertanyakan RDTR yang akan lebih detail mengaturnya, kualitas RT RW-nya seperti itu, apalagi RDTR-nya. Mengikuti. Akan artinya ada pembiasan-pembiasan yang akhirnya masyarakat ini akan, yang sebagai ruang ini kan dihuni oleh masyarakat luas. Tentang kepentingan publik, tentang katakan kemaslahatan masyarakat banyak. Bagaimana cara membangun di suatu rencana tata ruang. Ini kan kalau tidak diikutkan kan mereka yang dirugikan. Betul. Ibaratnya mereka tidak bisa berbuat apa, tiba-tiba rencana RT RW-nya jadi. Nah, tadi yang Bu Neni katakan, kado. Saya memandangnya begini, RT RW saja, ibaratnya RDTR saja, itu berulang tahun sampai 5 tahun lebih, Bung Dani. Apalagi yang menyangkut breakdown-breakdownnya, seperti LP2B, itu akan berulang tahun terus, dan anggaran masyarakat ini terbuang sia-sia, gitu kan. Uang yang begitu besar, tapi produk hukumnya tidak jadi. Produk hukumnya jadi seperti RT RW yang sudah atau RDTR yang hanya sebagian kecil jadi, kualitasnya tidak memenuhi unsur publik. Ini kan masyarakat akan menjadi apa ya, benturan jadinya. Pengusaha juga akan menjadi dirugikan seperti kasus pertambangan. Salah satunya menyangkut tata ruang, Bu Neni. Betul, ya semua dapat ditambang ya kan. Betul. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan detail dari pengamat kebijakan publik Bung Andi Purnama Kamela. Secara detail, tapi yang pasti kami berharap jangan sampai perubahan usulan tentang Perda RT RW dan RDTR. Ya, ini jangan sampai hanya sekedar untuk pemenuhan sebagai kado di akhir masa jabatan. Dan jangan sampai pula RT RW berubah makna dari
rencana tata ruang wilayah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Siap. Oke, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Bung Andi. Ya, terima kasih Bung Denny. Oke, kita ngolah pikir lagi. Ini ya. cangklongnya nggak ada lagi, Bung Denny. Oh, cangklong ini hanya satu-satunya ini Raja Cangklong. Ini peninggalan leluhur saya ini. Ini berarti pabrikan kata-katanya. Pabrik kata-kata dari sini ini muncul ini. Siap, Lewat ngopi dulu. asap-asap gitu. Oke. Iki tutu atra kesenjangan kaping atake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan taping kampunge wong cendekiawan.